Oke, ulangi lagi tadi ini ada secara horizontal. Konstitutif tugasnya mengubah dan menetapkan UUD tadi ya, karena nggak bisa sembarangan, itu hanya dilakukan oleh MPR. Nyamuk. Nah, terus ada eksekutif nih. Kalau eksekutif itu adalah untuk menjalankan undang-undang. Ya, oleh siapa? Oleh presiden. Jadi presiden itu kalau di kekuasaan negara itu dia sebagai lembaga eksekutif. Sebagai badan eksekutif maksudnya, bukan lembaga, sorry. Nah, kan tadi undang-undang tuh udah dijalankan ya. Jadi nanti presiden itu mau nyuruh rakyatnya untuk ini ada undang-undang nih, dia patuhi, dituruti. Nah, tapi siapa sih yang buat undang-undang itu? Itu namanya lembaga legislatif, ya. Lembaga legislatif itu adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Mereka itu kerjaannya buat undang-undang. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang duduk di lembaga DPR. Tadi MPR apa? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kalau DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kenapa perwakilan? Karena dulu mereka itu dipilih lewat pemilu. Nanti kalau kalian udah 17 tahun, kalian itu bakal ikut pemilu, memilih presiden langsung ya, dan terutama ini nih, caleg-caleg atau calon legislatif yang nantinya mereka itu akan duduk di DPR dan mereka akan membuat undang-undang. Undang-undang yang akan bisa jadi membantu kalian atau malah merugikan kalian ya. Ya nggak merugikan sih, gimana ya, ya gitulah. Oke, jadi legislatif itu DPR ya. Nah, terus ada lembaga yudikatif. Siapa itu? Yudikatif atau apa itu kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi undang-undang udah dibuat nih sama DPR, udah dijalankan nih sama presiden atau lembaga eksekutif. Nah, bagaimana kalau eh, ada yang melanggar gitu ya? Nah, itu akan diadili oleh MA dan MK atau Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ya. Lalu itu ada eksaminatif. Siapa itu eksaminatif? Itu adalah kekuasaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Itu dilaksanakan oleh badannya namanya BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Kan negara itu butuh dana ya. Kan dana negara dari mana sih? Dari pajak ya, atau salah satunya, maksudnya salah satunya itu dari pajak. Nah, itu kalau mau bikin anggaran belanja negara itu mungkin harus diawasi gitu, diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan ini ya. Terus ada moneter. Moneter itu tugasnya adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter seperti mengatur dan menjaga sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Ini ada hubungannya ya, menjaga kestabilan. Jadi juga nyetak uang ya. Jadi kita kenapa banyak utang kan negara kita ya, tapi nggak bisa sembarangan nyetak uang. Kenapa kita nggak nyetakin uang aja yang banyak buat bayar utang? Itu nggak bisa, tidak semudah itu Ferguson ya. Jadi nanti kalau sembarangan nilai tukar rupiah itu bisa-bisa nggak stabil. Kalau nggak stabil nanti yang ada biasanya kamu beli telur 2.000, tahu-tahu kalau inflasi itu ya kamu bisa-bisa beli telur sebutir itu bisa-bisa harganya 1 juta. Jadi itu harus di apa ya, dijaga gitu supaya jangan sampai inflasi. Oleh siapa itu? Oleh Bank Indonesia. Kan Bank Indonesia juga nyetak yang ini kan, yang mengeluarkan uang dicetaknya bukan sama Bank Indonesia tapi sama Peruri, perusahaan uang Republik Indonesia, oke? Nah, tadi udah horizontal nih, sejajar. Setelah horizontal itu ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Kalau horizontal begini sejajar, kalau vertikal itu apa tuh artinya? Kalau vertikal itu artinya secara apa itu? Tingkatan. Ya, betul ya. Yang pertama paling tinggi itu tentunya adalah pemerintah pusat ya. Ya MPR RI dong ya, yang di pusat di Jakarta sana di Senayan gitu kan. DPR, sorry itu. DPR RI ya. Jadi itu pusatnya tuh. Jadi yang ngatur seluruh Indonesia itu adalah pemerintah pusat.
Nah, baru pindah dari pusat ke bawah ada provinsi. Kan provinsi apa aja kita? Banyak ya, 34 ya. Provinsi Jawa Barat lah kan. Jadi makanya ada Pemprov istilahnya. Pemerintah provinsi. Siapa pemimpin provinsi? Gubernur ya. Jadi ntar dipimpin tuh sama Bapak Gubernur kita siapa? Ridwan Kamil yang sekarang itu ya. Pemerintahan provinsi dipimpinnya. Kalau pemerintah pusat yang mimpin siapa? Ya Pak Presiden ya. Terus turun dari provinsi kita ada pemerintah kabupaten atau kota. Nah, jadi sama nih sebenarnya kabupaten sama kota itu. Makanya di Karawang itu Kabupaten Karawang. Tapi kalau di kayak model Bekasi, itu ada Kabupaten Bekasi, ada Kota Bekasi. Sama kayak Bandung juga, ada Kabupaten Bandung, ada Kota Bandung, begitu ya. Kalau kabupaten dipimpinnya sama bupati, kalau kota sama wali kota ya. Nah, turun lagi ke bawah baru deh ada pemerintah daerah dan segala perangkatnya dari mulai kecamatan, desa, mungkin RT RW gitu ya. Jadi kalau secara vertikal itu artinya menurut tingkatannya. Terus itu ada landasan hukumnya. Katanya itu menurut pasal 18 ayat 1 UUD 1945 yang isinya kamu bisa lihat di LKS halaman 5. Ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Tuh, provinsi. Kabupaten. Daerah-daerah provinsi. Dan daerah provinsi itu katanya dibagi lagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, itu bunyi pasal 18 ayat 1 UUD 45. Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal ini menyebabkan adanya hubungan dan koordinasi antar pemerintah pusat dengan daerah. Jadi, kan Indonesia kan gede tuh ya, nggak bisa tuh diatur semuanya sama pemerintah pusat. Pusing gitu, pusing Pak Berbi. Makanya itu silahkanlah dibalikin lagi ke pemerintah daerah untuk mengurusi daerahnya masing-masing. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai akibat dari penerapan asas desentralisasi atau otonomi daerah. Jadi maksudnya otonomi daerah itu pemerintah daerah itu punya kewenangan sendiri untuk mengurusi daerahnya masing-masing. Jadi nggak semuanya diurus sama pemerintah pusat gitu ya. Jadi kalau misalnya ada warga miskin nih, ini gimana jangan lapor ke pusat, lapor dulu ke pemerintah daerahnya dulu ya. Terus pemerintah daerah itu diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri karena kan yang paling tahu daerahnya itu ya orang-orang situnya pemerintah daerahnya sendiri ya. Tapi tentunya dengan pengawasan dari pusat. Oke, thank you next katanya. Jadi sampai sini dulu materi kita untuk pertemuan pertama minggu ini ya. Kita nanti lanjut lagi ke bagian kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian ya. Itu nanti dibahas next week atau minggu depan. Untuk meeting kali ini cukup sekian dan terima kasih. Nanti ditunggu ya kode kuisisnya. Jadi materi tadi dipahami. Nanti kalau sudah paham silahkan nanti saya share kode kuisisnya, silahkan untuk menguji pemahaman kalian itu. Kalian nanti coba kerjakan itu kuisis dari saya, oke? Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.